Sekarang saya ingin menanyakan, sebelum Anda ditetapkan sebagai tersangka, saudara juga sempat bertemu dengan Kapolda Metro Jaya, Komisioner Komnas HAM. Di sana saudara masih juga mempertahankan skenario. Pada saat itu, saudara menangis untuk mempertahankan skenario pemerkosaan. Apakah itu benar? Pada saat bertemu dengan pejabat-pejabat tersebut, saya mengingat kejadian di Magelang. Tapi yang saudara sampaikan adalah peristiwa pemerkosaan di Duren 3. Pelecehan di Duren 3. Iya, pelecehan di Duren 3. Nah, sekarang saya ingin bertanya, kalau memang ini untuk menggali keyakinan kami dan seluruh di persidangan ini, kalau untuk skenario Anda bisa menangis, lalu apa yang bisa membuat kami percaya bahwa tangisan saudara ini adalah benar tentang peristiwa di Magelang? Keberatan Yang Mulia, itu pertanyaannya opini, sebaiknya Ini ditanyakan fakta bukan saja. Pertanyaan pada terdakwa ada apa yang ia lakukan, ketahui dan alami. Ya, ini adalah apa yang terdakwa ketahui dan alami. Bisa saudara jawab? Saya sampaikan Yang Mulia. Saya sudah sampaikan bahwa saya salah. Saya akan bertanggungjawabkan ini. Jadi jangan terus kemudian saya dianggap bahwa bisa seperti apa. Kalau saya penyidik handal ini tidak akan terungkap. Oke. Lanjutkan pertanyaan, ganti topik. Silakan saudara. Baik. Tadi sudah ditanyakan oleh majelis hakim. Baik, lanjutkan. Silakan. Izin melanjutkan majelis. Saudara terdakwa, tadi kan saudara menerangkan ya, pada saat tadi saya dengarkan kalau majelis bertanya, saya bilang hajar cat kan seperti itu ya. Nah, tapi Richard menembak. Saya tanya ke saudara, Richard itu kan nembak lebih dari 1 kali, betul? Yang saudara lihat pada saat itu Richard berapa kali menembak? Berulang kali sampai lebih dari 1 kali. Di situ ada saudara, ada RR, ada KM, ya kan? Nah, PC di kamar. Kalau memang itu, kan yang saya dengarkan ini saudara hanya bicara seperti seolah-olah itu kehendaknya si Richard sendiri. Sepertinya, ya. Pada saat itu kalau memang itu, kenapa saudara tidak mencegah pada saat tembakan kedua? Saya sudah sampaikan, kalau saya serahkan semua tanggung jawab ke Richard, saya tidak akan mengaku salah. Oke. Karena saya bertanggung jawab, makanya saya akuin kesalahan itu. Oke. Perintah salah, kemudian dia menembak, ya saya tanggung jawab. Oh, ini artinya ini sesuai dengan apa yang Richard utarakan pada saat dia diminta untuk saudara. Nanti saudara sendiri yang bilang saudara akan berpertanggungjawabkan, begitu? Dari awal saya sudah sampaikan. Nah, yang saya tanya, pada saat melaporkan pertama kali skenarionya itu, saudara mengerti nggak sprindik yang turun itu apa pasalnya? Untuk skenario pertama yang saudara, saya tidak ingat lagi. Itu tembak menembak, Joshua yang tembak RE, betul? Oh, demikian. Demikian ya. Padahal yang meninggal itu Joshua. Apakah itu tidak bersesuaian dengan keinginan saudara untuk membackup RE? Kan saya sudah sampaikan bahwa enggak, itu jawab aja. Apakah itu sesuai dengan keinginan saudara? Jika Richard yang melakukan, saudara yang akan melindungi, atau apa namanya itu bahasanya? Itu saya sampaikan setelah tertembaknya Yosua. Saya sampaikan, saya akan bertanggung jawab atas penembakan ini. Ya. Nah, caranya bagaimana saya bertanggung jawab? Berarti benar ya, berarti artinya itulah bahasa saudara bahwa saudara akan melindungi RE, kan begitu? Iya, dengan membuat cerita itu tembak menembak. Nah, sekarang yang saya tanyakan, ini kan yang pada saat ini kan saudara kan waktu di Magelang mendapat telepon dari istri saudara ya, jangan bilang siapa-siapa,
jangan bilang ajudan, karena rumah kita ini kecil, saya takut terjadi apa-apa. Artinya, ajudan yang ada di Magelang pada saat itu kan tidak mengerti ada apa. Saudara sendiri tadi menerangkan, saya tidak mau kalau kejadian yang menimpa istri saya ini diketahui orang lain. Kan seperti itu ya? Betul. Ya, demikian, betul. Pertanyaan saya, kenapa pada saat itu, ini kan artinya saudara mengetahui, para ajudan itu tidak mengetahui, kenapa masih minta konfirmasi lagi ke RR, ke siapa namanya itu, ke RE. Jelas saudara sudah tahu pada saat itu kalau mereka tidak tahu. Saya sudah sampaikan di tanggal 7 itu, istri saya belum bercerita lengkap. Di tanggal 8 baru menceritakan secara utuh peristiwa yang dialami. Ya, Kemudian, tapi yang pasti para ajudan itu kan tidak tahu ceritanya. saya kan belum menanyakan waktu itu. Oh, belum. Oke, sekarang saya pernah menanyakan perihal senjata HS pada saya menunjukkan senjata AS ke saudara waktu persidangan yang lalu. Saya tunjukkan, ini saudara HS, iya, saudara bilang. Yang saudara tembakkan ke dinding, iya. Yang saya ambil dari belakang punggung saudara, itu yang saudara terangkan. Lah, tadi ditanya sama hakim, saudara bilang diambil dari punggung Joshua. Pinggang. Ini Pinggang belakang. Pinggang Yosua. Sekarang, sebelumnya Saya pernah tidak saya tanya. pernah menyampaikan mengambil dari pinggang saya. Oke. Sekarang saya tanyakan mengenai CCTV, ya. CCTV yang ada di, ini kan saudara perintahnya ke HK, ini kan amankan CCTV yang di luar, Di sekitar komplek. Duren 3. Nah, sementara kejadiannya kan di dalam rumah. Saudara bilang pada saat orang itu mau mengambil, wah ini bagus ini, dan kalau ini bisa kelihatan semua, kan begitu. Waktu itu nggak salah Arif Rahman yang bilang seperti itu. Ya. Ya, saudara langsung bilang, oh ini rusak, kan gitu. Saya sudah sampaikan. Spontan tanggal 8 itu ya. Itu kejadian pada saat prarekon di tanggal 9. Tanggal 9. Kemudian di tanggal 8. Yang saya tanyakan, kapan saudara tanya sama Kodir alias Dirianto perihal CCTV? Tanggal 8 sebelum Kasat Serse itu datang untuk olah TKP. Tanggal 8 sebelum Kasat, padahal Dirianto pada saat persidangan dia menerangkan tidak masuk rumah pada tanggal 8 itu. Sebelum orang itu pada pergi semua. Saya menanyakan di carport. Di carport. Kalau memang itu betul rusak, ada berapa CCTV yang di dalam rumah Duren 3 yang saudara tahu? Seingat saya ada 8 kalau tidak salah. 8. Kalau rusak itu sekarang CCTV-nya itu masih ada di situ? Sudah disita oleh Bareskrim waktu itu. Sudah disita. Dilanjutkan dulu. Ini mulia. Orang saja. Dua aja yang mulia. Mohon izin. 2 saja terakhir ya. Oke. Saudara terdakwa ya. Saya langsung waktu saudara datang ke Duren 3. Waktu itu Ketua Majelis tadi menanyakan, saudara melihat Joshua keluar, makanya saudara pengen mengklarifikasi. Pertanyaan saya, waktu saudara turun dari mobil, mesin mobil masih menyala nggak? Pasti masih ya, karena lanjut lagi sampai pertigaan. Waktu saya turun masih nyala. Masih nyala ya. Jadi waktu itu saudara saya pengen tanya suasana kebatinan saudara ya. Waktu itu saudara dalam keadaan emosi, marah, atau waktu turun mau menemui Joshua itu, almarhum Joshua? Gimana perasaan? Benar. Jadi niat saudara waktu itu untuk klarifikasi atau ada niat lain? Saya sampaikan akan melakukan klarifikasi sore itu, tidak malam hari lagi. Oke. Kemudian terkait di TKP, yang ada di TKP kan RR, Kuat Maruf,